Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali di channel khusus kesehatan, Ngobrol Sehat bersama Profesor Delvi Trimunir. Sahabat sehat sekalian, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia yang jatuh pada tanggal 10 September yang lalu. Kita akan bahas bersama pakar psikosomatis yaitu Dr. Arina Widya Murni, SPPD, KPSI. Assalamualaikum, Dr. Rina. Waalaikumsalam, Prof. Apa kabar, Prof? Ya. Alhamdulillah sehat. Ini bulan September ini sebetulnya di bidang psikosomatis ini agak istimewa. 10 September ternyata ini Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia. Betul sekali. Serem juga ini. Apa latar belakangnya kok diperingati pula bunuh diri sedunia? Silakan, Dr. Rina. Iya, baik, Prof. Jadi ini sebenarnya bukan di bidang psikosomatik saja menurut Rina ya. Seluruh dunia memperingati Hari Bunuh Diri ini di latar belakangi karena ternyata angka bunuh diri ini tinggi. Jadi ini beban kita semua sebenarnya. Ya, baik kebetulan yang mengelola kejiwaan ini ada psikolog, ada psikiater, dan Rina sebagai konsultan psikosomatis juga menjadi peduli untuk memikirkan ya hal yang seperti ini. Nah, dasar belakangnya kenapa WHO menetapkan ini kalau nggak salah tahun 2003 mulainya bahwa 10 September itu adalah Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia karena angka kematian karena bunuh diri itu semakin tinggi. Jadi tahun itu 800.000 orang meninggal karena bunuh diri. Dan sekarang jadi perhatian khusus karena pandemi udah hampir berjalan 2 tahun, sepertinya juga ada potensi ke sana, apalagi kalau penderita COVID itu punya masalah psikologis sebelum dia kena COVID-nya. Jadi itulah Prof. Del ya, kita perlu memviralkan ini bahwa Hari Pencegahan ini maksudnya bagaimana masyarakat secara umum ya, bisa atau mampu mencegah jangan terjadi kematian karena bunuh diri di lingkungan tempat tinggal kita. Itu kira-kira Bang Del. Iya. Ya. Banyak ya. Kira-kira itu faktor-faktor apa saja yang dominan yang membuat orang cenderung bunuh diri? Ya, kalau dari kita lihat kalau di Padang sendiri kebetulan Rina bertugas dari 2001 ya. 2000 lah sampai sekarang di Rumah Sakit M Jamil itu potensi atau kejadian-kejadian orang mengakhiri hidup itu memang terjadi peningkatan. Kalau awal-awal dulu cuma setahun sampai di M Jamil ya 1 atau 2 orang. Terakhir itu sudah 2 atau 3 per bulan ya dengan berbagai cara. Nah, dari apa yang kita bongkar anamnesis pada pasien-pasien itu yang berhasil kita selamatkan, itu sebagian memang karena tekanan hidup, ya, tidak kuat menghadapi masalah kehidupannya. Terlalu berat buat mereka dan tidak ada yang membantunya dan tidak ada yang tahu gitu ya. Rata-rata bunuh diri tentu sendiri ya, kadang di kamar minum racun ya atau kadang berusaha dengan tali itu kan di tempat yang tersembunyi yang orang lain tidak tahu. Ya karena memang mereka tidak punya saluran mau menceritakan kemana beban penderitaan mereka. Nah itulah kira-kira secara umum ya penyebab seseorang tuh pengen bunuh diri. Itu, Prof. Ya, memang ini apalagi ini COVID ini ya. Iya. Masalah ekonomi dan apalagi takut dengan COVID ini juga spesial memicu stres juga ini ya. Lalu kira-kira apalah upaya kita lah mungkin sebagai dokter atau paling tidak mungkin dari pemerintahan yang sudah dilakukan selama ini, Dr. Rina? Ya, kalau pertama mungkin kita lebih ke arah masyarakat umum ya. Pertama dulu sebagai anggota keluarga. Dia mulainya dari sana sebenarnya.
anggota keluarga itu mesti saling mengetahui kondisi psikologis di rumah. Ya. Kalau ada perubahan dari perilaku yang awalnya ceria, mau cerita kemudian lebih memilih diam, mestinya anggota keluarga yang lain memahami. Nah ini yang kurang zaman sekarang ya, karena kesibukan dengan pekerjaan atau keasikan dengan handphone ya. Jadi interaksi di rumah itu justru berkurang. Itu ketahanan keluarga mungkin problemnya. Yang kedua buat dokter ya, petugas kesehatan atau dokter yang didatangi oleh pasien. Seringnya kita lupa mengelaborasi masalah psikis. Jadi misalnya pasien kan datang dengan keluhan fisik. Kepala saya sakit, saya pusing misalnya, atau lambung saya rasanya nggak enak, mah saya kambuh. Itu mestinya kita sebagai dokter menambah apakah ada trigger masalah psikologis yang memicu masalah ini. Apalagi kalau pasiennya sudah kita periksa macam-macam. Saya sakit kepala datang ke THT, kita sudah CT scan misalnya daerah telinganya, atau datang ke neuro sudah CT scan brainnya misalnya. Tapi nggak ada kelainan ya kita sudah Bapak nggak apa-apa ini. Kemudian pasiennya dilepas. Mestinya kita tambah, apakah ada sesuatu yang membuat dia tertrigger, terpicu sakitnya karena tekanan. Jadi tekanan itu seringnya orang mengira itu masalah stres itu terkait dengan hubungan dengan keluarga, ekonomi, tapi sebenarnya yang terbanyak yang Rina temukan justru mereka tuh stres dengan penyakit yang muncul. Nah, apalagi kalau dokter bilang ini normal nih, nggak apa-apa, itu tambah pusing pasiennya. Saya merasakan kok sakit kepala ini, tapi kenapa dokter bilang semua pemeriksaan saya baik-baik saja? Jadi saya ini apa nih sebenarnya? Nah, ketakutan, kecemasan yang dalam seperti itu berujung pada depresi terakhirnya. Nah, depresi yang terberat adalah keinginan bunuh diri. Jadi ada saja ide untuk mengakhiri hidup, kita sudah aware tuh. Kita harus sudah pasang bendera untuk menjaga jangan sampai dia memanfaatkan apa yang ada untuk akhirnya mengakhiri hidupnya. Ya, jadi udah ada pikiran saja. Makanya kadang-kadang Rina bertanya ke pasien kalau sudah sampai ke tahap depresi, kita lihat ya depresi itu kan moodnya turun, dia gampang lelah, nggak mau lagi ngapa-ngapain, hilang minat ya, kemudian sudah diam-diam saja. Udah akhirnya tanya, gimana perasaannya? Apakah ada keinginan untuk mengakhiri hidup? Kadang Rina tanyanya spontan, benar dok, saya kadang mikir seperti itu. Nah kalau itu tuh sudah masuk depresi berat dan harus kita kawal pola pikirnya, harus kita rubah, kita berikan suportif semangat dan keluarganya mesti tahu. Nah kalau itu tidak sampai terdeteksi, berlanjutlah dia dengan suasana hati yang semakin dalam, akhirnya berani menyakiti dirinya. Sama-sama kita pikir kalau kita luka karena sesuatu aja bukan main kita menjaga bagian tubuh kita. Ini dia melukai dirinya. Berarti sudah sangat dalam kedukaan apa atau moodnya itu sudah sangat rendah ya, keinginan untuk bertahan hidup itu sudah sangat rendah. Nah itu yang harus kita keep, kita pegang. Nah, kalau kita sudah lihat dia sudah melakukan, kadang sudah terlambat tuh akhirnya kan. Jadi dari keluarga awalnya saya pikir, kemudian dokter. Nah kalau pemerintah Rina pikir memang harus lebih gencar lagi ya, karena seringnya pengamatan masalah psikologis masih pada gangguan jiwa ya, skizofren ya kan, orang-orang terlantar. Tapi orang-orang yang mengalami depresi yang banyak sekali mungkin di sekitar kita itu programnya mungkin belum banyak ya, karena masih belum dipahami, mungkin belum dipraktekkan oleh semua kita. Jadi pendekatan psikologis mestinya dari level dokter umum sudah bisa tuh Prof mendeteksi. Nah, bagaimana pemerintah membuat program ya supaya lulusan FK itu mengerti bahwa dia mesti menguasai pendekatan psikologis ini. Di awal itu sudah holistik, komprehensif, dia menganamnesis. Dia sudah mengobati pasien di level primer itu sudah memperhatikan tidak hanya aspek biologi tapi juga psikologis. Nah, itu bebannya mungkin tidak mudah juga, harus menambah di kurikulum barangkali ya. Kemudian memperkenalkan mahasiswa kedokteran dengan banyak kasus seperti ini. Nah, memang Rina akui justru hal-hal seperti masih kurang perhatian kita ke sana. Berat kalau psikosomatik kerja sendiri, psikiater kerja sendiri berat. Jadi harus semua dokter mau ya, mulai dari calon dokter seperti itu. Baik, nah biasanya kan orang-orang yang dengan gangguan seperti ini kan kadang-kadang nggak mau juga orang lain tahu ya, sembunyi-sembunyi dia datang ke dokter gitu ya. Nah padahal kita Betul. perlu juga keluarga terlibat dalam terapi ini. Apa Mm-mm. usahanya? Ini untuk kalangan kita nih, kalangan medis ya. Bagaimana supaya juga keluarga juga terlibat untuk mengurangi ya Ya. gejala pasien ini. Apa yang bisa kita lakukan dari pihak kedokteran ini? Silakan, Rin. Ya, kalau pandangan Rina, pertama tentu kita pahami dulu problem utama di pasien ini apa. Karena kalau kita langsung bicara sama keluarga, belum tentu dia mau
Ya, nanti dia malah menghilang dari kontrol kita. Jadi kita kuasai dulu masalah pasien ini apa, kemudian kita menyatakan bahwa salah satu yang membantu dia tidak bisa hanya dokter, karena ketemunya kan cuma sekali sebulan, sekali 2 minggu, maka saya butuh keluarga yang bisa membantu. Kita tanya ke dia, keluarga mana? Siapa yang kira-kira yang dia pikir bisa bantu dia. Nah, baru kita ajak untuk berdiskusi dan kita sampaikan masalahnya apa. Nah, kadang-kadang menyampaikan breaking bad news ini kan juga punya teori ya, Prof. Tidak bisa kita kemudian bilang sama ayahnya atau keluarganya atau suami atau istrinya, wah ibu ini harus jaga nih perasaannya, ada masalah psikologis nih, nggak bisa seperti itu. Karena memang kalau misalnya kalau pasien itu belum mengalami masalah psikotik, yang harus dilatih itu adalah kemampuan dia beradaptasi dengan masalah. Bukan meminta keluarganya mengerti dia dan membantu dia dengan cara melindungi dan sebagainya, bukan. Yang kita latih bagaimana supaya dia setiap masalah yang dihadapi, dia tahu caranya. Nah, itu yang disebut dengan manajemen stres itu. Jadi itu targetnya. Jadi keluarganya kita ajarkan untuk tidak mungkin, jangan sampai dia tersinggung, nanti dia ngamuk. Nggak boleh seperti itu sebenarnya. Selama ini prakteknya kan begitu. Oh, anak saya ini tidak bisa diganggu, dia sensitif sehingga dia tidak diberi tugas, tidak dia papain. Itu tidak membantu dia, malah menjerumuskan dia. Karena dia akhirnya tidak struggle ya, tidak punya kekuatan untuk melawan masalah hidupnya di dunia berikutnya kan. Nah, jadi kita berikan pemahaman itu pada keluarga dan kita ajak keluarga untuk membuat program. Bagaimana di rumah pun dia bisa melakukan aktivitas yang kita sarankan gitu. Sehingga dia akhirnya lama-lama bisa beradaptasi dan cari sendiri jalan keluarnya. Nah, kalau seandainya pasien tidak mau, memang ketemu tuh, Prof ya, kadang-kadang saya tidak mau keluarga saya tahu, nanti ibu saya sedih, nanti ayah saya sedih. Maka Rina mengajarkan ventilasi. Ventilasi itu dia menulis cerita, mungkin menulis diary untuk curhat ya. Curhat kalau ventilasi dengan kita kan waktunya terbatas, maka Rina sampaikan istilahnya ventilasi mandiri. Dia bikin sendiri tulisan saat dia marah, dia ngomel di kertas, saat dia sedih, dia nangis, tapi tangannya menulis. Jadi dia eksplorasi emosinya dan itu biasanya membantu setidaknya lebih kurang 50% emosi yang tadi negatif itu bisa berkurang. Nah, setelah itu dia keluarkan, maka kita bisa menambah hal-hal yang positif yang mestinya dia kerjakan. Nah, kadang-kadang itu yang agak lama ya, kalau kawan-kawan di bidang lain mungkin mengira, aduh, kapan waktunya mau diskusi sepanjang itu, atau memantau pasien seperti itu. Rina sampai memberikan nomor handphone, WA, mereka boleh curhat ke Rina, atau akhirnya sekarang pasien-pasien yang kontrol ke Rina bikin grup WA, kami saling bercerita di situ. Dan minggu ini Rina tantang mereka menyanyi ya untuk menghilangkan salah satu stresnya, disuruh menyanyi berdendang dan bergantian gitu kayak American Got Talent gitulah ya. Dilombakan nih, ayo siapa lagi yang menyanyi di sini. Jadi mereka kita ajarkan untuk lebih rileks dalam satu grup. Nah, itu juga salah satu pengobatan sebenarnya. Jadi kalau dia selama ini orang tidak tahu, keluarganya tidak tahu, tapi dengan teman-temannya dia mau cerita, terbongkarlah problemnya di situ, gitu. Jadi memang ada aja tekniknya untuk kita membantu pasien-pasien sesuai dengan karakter kepribadian ya, sesuai dengan sifatnya gitu. Nah, jadi kita semua cara. Jadi bagi teman-teman yang lain ya, aduh susah itu dengan pasien seperti itu, waktu kita cukupnya habisnya luar biasa habis waktu kita karena itu gitu ya. Tapi bagi Rina mungkin salah satu karena passion kita di situ, jadi menyenangkan saja mencoba membantu pasien dengan cara seperti itu. Insya Allah bisa walaupun dia introvert ya, tidak mau orang lain tahu, tapi justru dengan kawan-kawan satu grup dia mau cerita. Ada aja cara membongkarnya. Yang penting sebenarnya itu, membongkar apa yang melatar belakangi emosi negatif yang muncul. Itu, Prof. Baik. Nah, bagaimana peran agama untuk meringankan pasien-pasien ini? Iya. Kelebihan kita di Indonesia itu kayaknya ya, ketika kita mencoba melakukan pendekatan agama, jadi konsep pendekatan psikosomatik itu bio, psiko, sosio, kultural, religi. Tapi tidak semua daerah juga sebenarnya religi ini tergantung juga daerah-daerah tertentu. Rina jujur terus terang kalau non-muslim agak rumit, agak susah. Jadi memang Rina arahkan mereka pendekatan agama dengan pemangku agama mereka masing-masing. Tapi untuk muslim pun belum tentu semuanya bisa juga. Ada juga keluhannya begini nih, saya udah capek zikir dok,
udah berbusa-busa, hati saya juga nggak tenang gitu loh. Nah, jadi itu kan tidak semuanya kita kalau tiba-tiba misalnya, "Oh, ini masalah stres nih, Bu, yang bikin sakit Bu begini." Kan dokter sering bilang gitu. Udah periksa semua, kalau lambung bermasalah udah diendoskopi, "Ah, normal ini nggak apa-apa, merah saja sedikit, ini karena stres ini. Ibu hilangkanlah stres itu," gitu. Nah, itu kata-kata dokter yang dipegang pasien dan bikin dia bingung, gimana cara menghilangkan stres. Nah, ketika ditanya ke dokternya gimana caranya, "Iya, Ibu lupakan sajalah." Nah, seperti itu sering mungkin kita melakukan. Nah, itu justru membuat pasien akhirnya pindah-pindah dokter dan shopping dokter. Jadi kalau Rina, pendekatan agama itu dimulai dengan mungkin kita semua punya masa lalu, ada masalah di masa lalu, maka Allah itu, agama Islam itu mempunyai yang namanya pintu taubat. Gitu. Ya. Jadi ajak dulu dia untuk taubat, mandi taubat, salat sunat taubat, sesering mungkin sampai hatinya tenang. Kalau hatinya tenang, barulah dia merasa dekat dengan Allah. Gitu. Takarub ilallah itu munculnya itu enggak di awal. Kalau kita langsung suruh zikir bu, dia nggak memaknai. Yang ada tadi ucapannya begitu, udah berbusa bibir mulut saya, bu, nggak punya tenang saya gitu kan. Ya kita jadinya bingung sendiri akhirnya. Maka kalau pasien-pasien seperti ini, Rina arahkan ke situ. Jadi kita kenapa ada pintu tobat? Karena memang sejarahnya, sejatinya manusia itu memang tidak akan luput dari kesalahan. Hanya malaikat yang tidak bersalah. Kita manusia itu pasti ada kesalahan. Karena itu kita disadarkan dengan tobat dan berjanji tidak mengulangi kesalahan itu lagi. Nah setelah itu mudah-mudahan kita sudah bersih, Allah sudah terima semua amal ibadah kita. Ayo dekatkan diri lagi. Nah, masuklah zikir, baca Al-Quran. Baca Al-Quran satu halaman setelah subuh, baca artinya. Nah, bilang gitu. Udah cari buku tentang tafsirnya, menceritakan itu. Gitu. Jadi bertahap memang, dan ternyata itu cukup luar biasa ya. Pendekatan agama, kalau pengalaman Rina itu ternyata sangat mampu memperbaiki psikologis pasien kita. Jadi obat tranquilizer yang kita berikan sifatnya hanya sementara. Tidak boleh pasien bergantung lama di sana gitu. Kecuali kalau gangguan mental organik memang harus pakai obat seumur hidup. Tapi kalau masih masalah psikosomatik, insya Allah nggak harus makan obat sepanjang umurnya ya. Rata-rata pasien Rina paling lama tuh ada yang 1,5 tahun, tapi itu sedikit sekali. Rata-rata 6 bulan sampai 8 bulan lah. Insya Allah sudah bisa lepas obat dan kemudian mereka seperti lahir dengan kepribadian yang baru. Nah, pola pikir yang baru gitu. Itulah kira-kira Ya, targetnya seperti itu. baik. Alhamdulillah ini bukan hanya untuk pasien ini, untuk keluarga juga, untuk Ya, para dokter juga bagaimana menghadapi pasien-pasien kita yang memang ada gangguan ya seperti ini. Semoga ini bermanfaat bagi pendengar kita. Terima kasih Rina atas sama pencerahan yang Prof. sangat diperlukan masyarakat ya. Demikian Ya, saja, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.